Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Farohah dengan NIM 210809650 akan menampilkan beberapa contoh pembiasaan sikap perilaku berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apa sih akhlak itu? Menurut pendapat Imam Al-Ghazali selaku pakar di bidang akhlak, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Rasulullah menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi dalam sejarah penyampaian Islam di muka bumi ini. Seperti yang terdapat dalam hadis, yaitu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Akhlak terbagi atas dua bagian, yang mana akhlakul kalimah atau akhlak terpuji, yaitu semua perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan dan disenangi oleh Allah, dan begitu sebaliknya terhadap akhlak tercela atau akhlak mazmumah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dibenci oleh Allah. Dengan demikian, akhlak yang baik akan memberikan pengaruh pada pelakunya, begitu juga sebaliknya dengan akhlak tercela. Berikut merupakan contoh implementasi akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai orang yang beriman harus senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ciri-ciri orang yang bertakwa dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-3, yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Mendirikan sholat. Orang-orang yang bertakwa akan senantiasa mendirikan sholat, karena hal tersebut merupakan bentuk syukur sekaligus usaha dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terpuji juga perlu dilakukan sama manusia. Salah satu faktor kuatnya iman seseorang terlihat dari perilakunya sehari-hari terhadap orang lain, yang pada dasarnya memang manusia tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari tanpa bantuan dari orang lain. Itulah bukti mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Yang pertama yaitu dengan menjaga hubungan baik terhadap sesama seperti saling bertegur sapa dan menebarkan salam. Hal tersebut dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya yaitu saling membantu dalam kebaikan. Dalam Islam dikenal dengan istilah ta'awun yang didefinisikan sebagai suatu kegiatan tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama umat muslim. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Saling tolong-menolong dan ikhlas dan jujur. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas agar sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadis yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Orang yang menolong orang lain dengan ikhlasan akan memetik hasilnya dan meraih pahala dari Allah. Selanjutnya yaitu saling memberi jika ada rezeki lebih. Memberi atau sedekah tidak hanya berupa uang saja, melainkan bisa berupa makanan ataupun barang. Memberi sedekah yang dilakukan kepada orang lain hanya untuk mengharap ridha Allah, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Hidup bersih. Hidup bersih adalah ciri orang yang beriman. Kita harus mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang mendorong semua umatnya untuk mencintai kebersihan. Disebutkan dalam hadis an-nadhafatu minal iman, yang berarti kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ini berarti dalam kehidupan kita harus menjaga kebersihan lahir maupun batin, jasmani dan juga rohani. Dengan hal tersebut, kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan, yaitu dengan membersihkan kasur, menyapu lantai, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Dengan memperhatikan kebersihan lingkungan yang kita tempati, kita akan merasakan nyaman, aman, dan tentram.
Itulah beberapa contoh implementasi akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.